Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Faiza. Di sini saya akan memaparkan isi dari buku saya. Tapi sebelum saya memaparkan isi dari buku ini, saya ingin baca sebentar. Terima kasih ya Bapak, soalnya sudah memberikan tugas dari buku ini. Soalnya saya pribadi memiliki kenangan tentang harapan, yaitu adalah kata-kata dari Mas Panji Pragiwaksono. Beliau berkata, berhayalah, tapi jangan hanya sebatas berhayal. Berhayalah dengan terperinci, karena hayalan terperinci itu akan menjadi sebuah rencana. Seperti itu. Jadi sekarang akan langsung saja ya ke book. Pertama ada biodata. Biodata sendiri saya itu adalah seorang anak kedua dari dua bersaudara. Kebetulan kakak saya itu lulusan dari UPI juga. Lalu sekarang saya sedang menempuh kehidupan yang paling inti menurut saya ya. Soalnya sekarang saya sedang belajar. Karena jika tanpa belajar saya tidak bisa menjadi seorang yang berguna bagi kedepannya. Oleh karena itu belajar adalah sangat penting untuk keluarga, untuk masyarakat, dan terutama untuk diri saya pribadi. Lalu yang kedua ada education. Education ini agak unik soalnya saya cenderung mengikuti kakak saya. Kakak saya SD di mana saya ikutin, SMA di mana saya ikutin. Lalu untuk TK, kakak saya dan saya agak unik soalnya kami berdua lulus di TK yang dibuat oleh umi saya sendiri. Jadi umi saya itu membuat TK dan kami lulus. Lalu setelah lulus saya mengikuti SD yang sama seperti kakak saya. Waktu SMP saya beda jalur, lalu SMA saya kembali lagi, lalu untuk kuliah saya ikut kakak saya lagi di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Kenapa saya milih ke UPI? Sebenarnya saya itu lulus di dua PTN, yaitu di UPI dan juga Politeknik Kementerian Kesehatan, mengambil teknologi laboratorium medis. Tapi kenapa saya memilih UPI? Karena mungkin qadarullah. Lalu selanjutnya ada historical event. Historical event ini saya rangkum menjadi tiga, yaitu pertama kali saya berkecimpung di dunia organisasi, yaitu di kepramukaan. Di kepramukaan itu saya tiba-tiba diajak oleh kakak kelas saya. Lalu kenangan yang berkesan mungkin menjuarai dan sebagainya, tapi yang paling berkesan adalah mengikuti camping selama 3 hari 2 malam. Menurut saya itu adalah kegiatan yang menyenangkan sekali. Lalu yang kedua ada kepanitiaan. Walaupun semasa SMA saya hanya ekstrakurikuler bahasa Jepang, tapi saya juga mengikuti kepanitiaan seperti panitia konser. Lalu selanjutnya ada buka les online. Buka les online sendiri sebenarnya tidak terpikirkan pada awalnya, tapi waktu saat saya belajar untuk memasuki PTN Poltek Kesehatan, saya itu daripada membuat dan belajar untuk diri saya sendiri, bagaimana jika saya memberikan bahan ajaran yang saya pakai dan saya gunakan kepada khalayak luas dan saya mengajarkan mereka seperti itu. Alhamdulillah menghasilkan 500.000 dari situ saja, alhamdulillah. Lalu untuk selanjutnya saya kan lulus Poltekkes seperti itu, dan itu sendiri karena guru-guru saya yang sangat baik hati dan membantu saya semasa SMA. Lalu selanjutnya saya alhamdulillah berkat berkat doa-doa guru-guru saya juga bisa lolos kepada PTN Poltekkes itu. Tapi seperti tadi pada Allah saya memilih ke UPI walaupun saya tidak memiliki basic pesantren sama sekali. Lalu selanjutnya di sini Dreambook ada idola yang saya pilih itu adalah tiga orang ini. Mereka adalah memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua pengusaha dan mereka memiliki keunikan dan keahlian di bidang masing-masing. Seperti Malaysia, walaupun dia pengusaha, dia juga sembari mengajarkan finansial kepada khalayak luas dengan cuma-cuma dengan gratis. Lalu ada Mas Panji Pragiwaksono, menurut saya dia adalah orang yang cerdas. Mungkin orang-orang lihatnya dia adalah orang yang pelawak dan suka melucu,
dan tidak berubah, tapi dia itu sebenarnya dia orang yang sangat pintar, cerdas. Bahkan dia sekarang walaupun sudah umur 50-an, dia tetap mengajar cita-citanya di negeri Amerika. Lalu yang terakhir adalah Mas Alexandro Rudi. Beliau adalah penulis buku ini, You Do You, yang mana ini adalah buku bela saya. Beliau adalah seorang yang pantang menyerah, gigih, dan tekun dalam pembelajaran. Beliau asalnya adalah salesman biasa, lalu pada akhirnya beliau bisa menjadi fotografi dan mengendarai kendaraan berat dan sebagainya. Setelah melewati 10 karir yang berbeda, dia akhirnya memutuskan untuk pengusaha saja. Dan dia hebatnya banyak, walaupun dia asalnya salesman biasa, tapi dia sembari belajar kursus fotografi dengan kamera yang dicicil. Akhirnya dia bisa bekerja di Netflix. Luar biasa bagi orang yang salesman tiba-tiba seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ada kelebihan dan kekurangan saya. Kelebihan saya adalah alhamdulillah ada. Maksudnya saya mudah bergaul, terus tidak 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 susah dalam mencari teman seperti itu. Untuk kekurangannya, Allah sudah menutupi kekurangan-kekurangan saya, jadi saya tidak akan menceritakannya di sini. Selanjutnya ada 100 mimpi. Seperti yang Mas Panji Pragiwaksono bilang tadi, adalah jadikan harapan itu terperinci agar menjadi sebuah rencana. Ini adalah rencana saya ke depannya. Lalu di sini ada dokumentasi, yaitu seperti tadi di sini ada presentasi, di sini saya ada mengikuti kepanitiaan lagi. Lalu selanjutnya ada peta impian. Peta impian sendiri saat 2026 nanti saya ingin lulus. Lalu tahun 2027 sampai 2029 saya ingin usaha mencari uang untuk membantu keluarga, membantu masyarakat luas, dan yang paling utama membantu diri saya sendiri untuk biaya nikah. Seperti itu. Nah, untuk 2029 saya ingin setelah saya berusaha sekuat tenaga, saya ingin menikah dengan orang yang saya kasihi. Lalu mari kita breakdown tentang 2027 sampai 2029. Setelah lulus, saya ingin berusaha, yaitu adalah yang pertama, saya ingin mengikuti PPG, pendidikan profesi guru. Untuk apa? Untuk menjadi PNS. Saya pribadi memiliki cita-cita untuk menjadi PNS ya. Lalu setelah melalui PNS, melalui PPG itu, saya akan mendaftar CPNS dan lulus menjadi PNS. Lalu bagaimana sih cara saya menggapainya? Sebenarnya hayalan-hayalan tadi itu sudah saya perhitungkan dan sangat measurable. Karena apa? Karena cara menggapainya itu hanya dari tekun, kedisiplinan, dan konsistensi dari saya pribadi. Dan saya rasa itu adalah cita-cita yang sangat bisa saya lakukan. Seperti itu. Dan terima kasih telah menonton Bapak dan teman-teman lainnya. Semoga kalian juga cita-citanya berhasil ya. Saya mendoakan kalian semua. Dan inilah akhir dari videonya. Ditutup dengan doa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.